Mulai untuk pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Kita akan melanjutkan materi dari surat Efesus, pasal yang pertama, lanjutan dari minggu yang lalu. Kita akan bersama-sama menikmati materi yang akan disampaikan Pak Tim. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, ya, pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya supaya kita boleh diberkati lewat pasal ini dan ayat-ayat yang akan dibahas. Baik, mari kita bersama-sama memulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah di dalam kehidupan kami karena kami malam hari ini merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan untuk boleh belajar kembali. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, dan Kau juga menolong saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam keterbatasan waktu dan lain sebagainya sehingga tidak bisa join malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap menjamah mereka, menolong dan memberkati mereka sekalian. Memberkati Pak Tim yang akan menyampaikan materi dari surat Efesus pada malam hari ini. Kiranya hikmat Tuhan, kemurahan Tuhan, karunia Tuhan menaungi hamba-Mu untuk boleh memaparkan dan mengupas dengan jelas sehingga kami semua boleh diberkati melalui pendalaman Alkitab malam hari ini. Sekali lagi kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang campur tangan di dalam pelajaran kami malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami mulaikan pendalaman Alkitab malam hari ini demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Pak Tim. Ya, makasih Pak Bambang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa kita yang hadir, saya berharap kita tetap bersukacita ketika menyelidiki firman Tuhan. Seperti Nabi Yeremia ya, hatiku membara ketika menikmati firman Tuhan. Ya, ada kesukaan ketika menikmati firman Tuhan. Nah, saya berharap kita semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya melanjutkan materi kita Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 minggu kemarin kita sudah belajar, kita sudah pelajari ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita melanjutkan yaitu ayat 7 sampai ayat 14. Nah, masih berhubungan dengan kekayaan gereja. Salah satu murid saya yang di Tulungagung menulis statusnya di Facebook seperti ini. Lakukanlah pekerjaan atau pelayanan yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis. Wah, langsung komennya banyak saudara-saudara ya. Termasuk teman-teman saya akhirnya juga ikut komen. Lakukanlah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Pak Nahum bisa enggak? Yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis itu katanya lakukan. Nah, ini ada hubungannya dengan topik kita malam hari ini. Apa kira-kira ya? Nah, lalu mantan mahasiswa saya itu menjawab, percaya kepada Allah itu tidak bisa dilakukan oleh iblis. Lalu temannya, saudara-saudara, berkata, iblis bisa percaya kepada Allah. Buktinya Yakobus pasal yang kedua itu, ya toh? Kalau kita percaya, iblis pun juga percaya, walaupun akhirnya dia gemetar kan begitu. Jadi kalau sekedar percaya Yesus, ya iblis bisa lakukan. Lalu salah. Apa itu? Kasih. Apa Pak? Kasih. Kasih. Kasih ya. Ya. Ya oke, makasih Pak. Sampai. Ya. Kasih. Yang lain lagi ada Bapak Ibu? Apa yang tidak bisa dikerjakan dilakukan oleh iblis? Mungkin mentaati firman. Ya, menjalankan firman Tuhan. Oh, nah, mentaati firman ya, betul. Karena dia dari namanya saja artinya kan pemberontak. Pemberontak. Ya, dari namanya saja artinya pemberontak. Jadi dia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, justru yang dia lakukan adalah melanggar firman. Oke, terima kasih. Betul Bapak Ibu. Nah, kita bahas materi kita
Yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah memberikan kekayaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Tritunggal. Itu iblis tidak bisa melakukannya. Kalau berbicara kekayaan, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita punya antusias ya, kita pasti punya semangat. Nah, kalau kekayaan materi ini iblis bisa memberikan. Bahkan iblis pernah menawarkan itu kepada Yesus di Matius pasal 4. Ya, godaan Yesus yang dicobai itu, yang ketiga itu, dia diperlihatkan di tempat yang tertinggi, lalu kerajaan dunia dengan segala kemegahannya diperlihatkan kepada Yesus, lalu iblis berkata, semuanya ini kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Yesus menerima? Tidak, justru dia berkata, tidak, dia tolak. Engkau harus sujud menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, secara materi iblis bisa memberikan kekayaan, bisa. Tapi kekayaan gereja yang diberikan oleh Allah Tritunggal, yaitu yang kemarin kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi ada 3 yang kita renungkan, dari Allah Bapa, dari Yesus ayat 7 sampai 12, dan dari Roh Kudus ayat 13-14. Kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang namanya pemilihan sebelum dunia dijadikan dan penentuan dalam kasih itu tidak bisa dikerjakan oleh si iblis. Jadi Bapak Ibu, tugas kita meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan ya di dalam hidup kita. Kita sudah belajar, rumit Bapak Ibu, ini bagian sangat penting tapi juga rumit. Yang kemarin saya sudah singgung, kalau mau menjelaskan pemilihan seperti apa, kita pasti gila. Karena kemampuan berpikir kita terbatas dibanding dengan kemaha Tuhan, ya, kemaha kuasa, ya, kemaha yang dimiliki oleh Tuhan, saudara, kita tidak bisa menjangkaunya. Tapi kalau kita menghilangkan makna pemilihan, kita gak peduli pemilihan, saudara, pasti binasa. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkannya. Kita sudah bahas Selasa kemarin. Nah, hari ini kita lihat, saudara, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu berkat dari anak Allah. Kalau yang pertama berkat dari Allah Bapa, yaitu pemilihan sebelum dunia dijadikan dan ditentukan dari semula, yaitu apa, saudara? Gereja. Ya, kita di situ jamak artinya gereja. Jadi ternyata berdirinya gereja, hadirnya gereja, Bapak Ibu, itu ternyata dari kekekalan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Segala sesuatunya ada, sebelum ada yang namanya gereja sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dimulai dari orang Israel disebut jemaah Israel, saudara. Apakah gereja sudah berdiri? Belum. Lalu perkataan Petrus kepada Yesus di Matius pasal yang ke-16. Petrus kan berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Tidak ada yang menjawab. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, memuji Petrus luar biasa. Berbahagialah engkau Petrus, karena Bapakku yang di surga mengaruniakan pengertian itu kepadamu. Dan di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatku. Itu benih dari gereja, bibit dari gereja. Apakah gereja sudah berdiri? Belum, saudara. Kapan gereja itu berdiri? Kisah Rasul pasal yang ke-2. Melalui Petrus, benar. Karena Petrus waktu itu mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Petrus berkata di atas batu karang, sebenarnya batu karangnya ini Kristus sendiri, saudara, aku akan dirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, melalui khotbah Petrus, saudara, jemaat, orang percaya disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Nah, itu hadirnya gereja. Nah, kita lihat, saudara, dari anak Allah, yaitu Kristus, berkatnya adalah penebusan. Pemilihan tidak bisa dikerjakan oleh iblis, menentukan dari semula pun iblis juga tidak bisa lakukan, penebusan dosa pun iblis juga tidak bisa melakukannya. Coba lihat ayat 7 dan 8, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita, yaitu gereja, beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi Bapak Ibu, yang dikerjakan oleh anak Allah berkat dari Tuhan Yesus Kristus adalah penebusan dosa, yaitu apa? Pengampunan dosa. Dimulai dari PL, itu yang disebut dengan wahyu yang progresif, di mana penebusan dilakukan oleh penumpahan darah
kambing domba, binatang, saudara, oleh para imam, dan orang Israel dosanya diampuni, sebenarnya bukan diampuni ya, tapi ditutupi, saudara. Karena Tuhan melihat darah, seperti itu ya. Tapi dosa belum dihapus dengan tuntas. Menurut Ibrani, kalau Bapak Ibu baca, dosa tidak dihapus, hanya ditutupi. Tapi melalui darah Kristus, barulah dosa itu dihapus secara tuntas. Nah, puncak dari wahyu yang progresif, yaitu hadirnya Kristus ke dalam dunia, dengan dia mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, istilah dari penebusan sebenarnya diambil dari pasar perbudakan ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, pasar budak itu apa yang dilakukan, saudara, ya, budak-budak itu di pasar. Ya, benar-benar barang, saudara, dianggap seperti barang. Ya, bisa ditawar, bisa diperjualbelikan, saudara, dengan harga yang mahal atau harga yang sangat murah, bergantung kondisi dari hamba itu atau budak itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, kata penebusan itu dimulai dari kata Yunani agorazo. Nah, artinya budak itu dibeli dari pasar perbudakan dengan sejumlah uang. Tadinya ditawarkan di pasar, lalu ada yang membeli. Nah, makanya itu dikatakan agorazo. Aku beli budak ini, A, B, C yang ada namanya, Bapak Ibu ya. Oh, ini kelihatannya kuat, ini gagah, ini segar badannya, ini berapa? Oh, ini mahal. Tapi yang kurus, saudara-saudara, mungkin sakit-sakitan ya, wah ini murah, bahkan didiskon sekalipun, Bapak Ibu ya, banting harga sekalipun, mungkin juga orang tidak akan membelinya. Tapi kita lihat di situ, seorang budak dibeli dengan sejumlah uang, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, bukan hanya dibeli, tapi dikatakan ex agorazo, ex itu keluar, ya saudara-saudara. Nah, setelah dibeli budak itu, akhirnya budak itu menjadi milik tuan yang baru, dan akhirnya apa? Diajak keluar dari pasar perbudakan. Ya, kalau tetap di dalam pasar, tetap budak, saudara ya, dan titip, benar nggak? Kita kalau belanja belum selesai, saudara titip dulu ya, nanti mau pulang saya ambil. Nah, biasanya seperti itu. Kondisinya tetap di dalam pasar, tapi ketika sudah dibeli, menjadi haknya, menjadi miliknya, setelah itu dikeluarkan dari pasar perbudakan, dan setelah itu apa, saudara? Yang ketiga, lutro, artinya apa? Budak itu diberi status merdeka. Kamu sudah bukan hamba lagi, tapi kamu adalah anak. Ya, saudara-saudara, lihat ya, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita boleh merenungkan maknanya apa secara teologis, Bapak Ibu Saudara. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Dibeli oleh apa? Coba di dalam 1 Petrus pasal 1 kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan, ada kata ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, ayat 19, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini maknanya yang pertama, Bapak Ibu, saya dan saudara yang adalah orang berdosa, lalu kita ditebus atau dibeli, bukan dengan emas perak, saudara-saudara, uang yang sangat mahal, tapi dengan darahnya. Lalu setelah itu, saudara-saudara, kita dikeluarkan dari perbudakan. Kita sudah belajar kitab Galatia, Bapak Ibu Saudara ya, surat Roma, bahwa kita sudah bukan hamba dosa lagi, tapi hamba Kristus atau hamba kebenaran. Dan setelah itu, ini yang penting, saudara, setelah Kristus kerjakan itu melalui penebusannya di atas kayu salib, maka saya dan saudara diberi status baru, yaitu sebagai anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak Allah. Oh, ini yang luar biasa. Kalau hamba, saudara, bekerja 24 jam non-stop gitu ya. Tapi kalau anak dikatakan ahli waris. Nah, ini yang membedakan. Jadi mengucap syukur berkat dari Yesus Kristus adalah dia menebus kita. Lalu yang kedua, bukan hanya menebus Bapak Ibu, tadi ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan dipersatukan dengan Kristus. Ini berkat yang kedua yang dilakukan oleh Kristus. Kalau yang pertama ditebus, yang kedua dipersatukan dengan Kristus. Coba lihat ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya,
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Yang kedua, berkat dari Kristus, anak Allah adalah kita gereja dipersatukan dengan Kristus. Apa maknanya, saudara-saudara? Nah, tadi dikatakan rahasia kehendaknya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, namanya rahasia. Ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Saudara-saudara, kalau namanya rahasia itu mestinya nggak boleh diungkapkan ya. Nggak boleh diceritakan, namanya kan rahasia. Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita ada rahasianya Dia yang dinyatakan kepada kita. Nah, kata Yunani-nya mysterion, saudara, artinya rahasia, tapi dalam hal ini memiliki arti alegoris, ya, figuratif, saudara. Seperti apa? Rahasia Allah dinyatakan, yaitu adalah hadirnya gereja. Coba kita bandingkan Efesus 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Di situ dikatakan Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bapak Ibu, kita ingat ya, harusnya dimulai dari para nabi karena nabi kan di dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu renungkan, ternyata Tuhan memilih para nabi di dalam perjanjian lama bukan hanya sebagai alat untuk Tuhan berbicara kepada umatnya, tapi sebenarnya di dalam hati Tuhan, kerinduan Tuhan jauh sebelumnya, ketika Tuhan pilih nabi, tujuannya apa? Supaya gereja itu berdiri. Tapi sekali lagi, gereja belum berdiri di dalam perjanjian lama. Justru melalui para rasul lah gereja berdiri atau gereja hadir. Bapak Ibu, rahasia kehendak Tuhan sudah dinyatakan, yaitu hadirnya gereja. Lalu kita lihat, nah ini ayatnya tadi, saudara, sehingga kita bukan lagi orang asing atau pendatang, saudara, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi gereja adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah dari berbagai suku bangsa, di Kisah Rasul pasal 2, dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam tempat, Bapak Ibu, dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus dengan satu kepala, yaitu Kristus. Seperti kita pada malam hari ini, dari Kediri, saudara-saudara, dari Tulungagung, wah, dari NTT, dari Surabaya, dari mana-mana. Kita semua disatukan oleh Kristus, saudara-saudara, inilah yang disebut dengan gereja. Rahasia Tuhan sudah dinyatakan. Nah, alegoris tentang gereja apa? Bapak Ibu lihat, yang pertama tubuh dengan kepala ya. Kalau tubuh tanpa kepala mati, saudara. Tubuh jemaat kepala ada Kristus. Jadi kalau tanpa Kristus mati. Lihat ya Bapak Ibu, gereja tanpa Kristus mati. Gereja tidak mengkhotbahkan Kristus mati, saudara ya. Bunuh diri. Ya, kenapa? Karena harus bersatu di situ. Tubuh dengan sang kepala. Tim yang solid ya, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, alegoris gereja yang kedua adalah bangunan. 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan apa? Dan jadilah kamu seperti batu-batu yang hidup. Lihat saudara-saudara ya. Namanya bangunan kan untuk perlindungan, ya, proteksi toh Bapak Ibu, untuk orang-orang yang ada di dalamnya supaya merasakan keamanan di dalamnya. Nah, demikian juga gereja di hadapan Tuhan seperti bangunan. Dibangun dari bahan dasarnya apa? Batu-batu yang hidup tadi dikatakan. Oke, yang ketiga, mempelai. Nah, di surah Efesus nanti kita akan lihat pasal 5, Bapak Ibu ya. Jemaat sebagai mempelai wanitanya, Kristus sebagai mempelai pria surga. Nah, kalau di dalam pernikahan kan tujuannya adalah melahirkan anak-anak ya. Nah, reproduksi. Itu ya, saudara-saudara. Oke, ahli waris disebut gereja adalah anak-anak Allah. Ya. Lalu domba dengan gembala.
Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, analogi yang seperti itu. Hamba dan tuan, lalu sahabat Kristus, memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Siapa? Para muridnya, itu sahabat Kristus. Dan Kristus telah mati bagi murid-muridnya. Lalu murid dengan guru, saudara. Ini alegoris, gambaran tentang gereja, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita belajar rahasia kehendak Tuhan sudah dinyatakan kepada kita, yaitu dengan hadirnya gereja, dan itu sudah dikerjakan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, lalu gereja itu berdiri. Saya menakutkan ketika dia mati, saudara, lambung Yesus ditusuk, keluar darah dan air ya. Nah, darah dan air itu adalah simbol dari kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dari lahirnya gereja. Oke, berikutnya Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia, yaitu Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Berikutnya, saudara-saudara, di dalam Kristus. Nah, ini pernyataan Paulus banyak sekali, saudara-saudara, di surat-suratnya. Di surat Efesus saja nanti kita akan lihat muncul berapa kali. Ya, en Christo, ya kata Yunani, atau di dalam Kristus. Perhatikan, muncul 160 kali dalam Perjanjian Baru dan 36 kali dalam surat Efesus. Dulu teman saya ada yang buat skripsi dengan judul Di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ya, itu judulnya ya. Dia eksegesa dan sebagainya. Maknanya luar biasa, dalam sekali. Di surat Efesus kata penyataan ya, frasa di dalam Kristus muncul 36 kali. Nah, apa artinya di dalam Kristus? Bapak Ibu lihat di situ. Dalam Kristus atau hidup baru. Nah, akhirnya di Facebook teman saya tadi saya jawab, yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis adalah melahirkan baru orang berdosa. Yang memberi kehidupan baru setelah orang itu dilahirkan baru. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh si iblis itu. Nah, apa artinya di dalam Kristus, saudara? Sudah mendapatkan keselamatan. Apa artinya hidup dalam Kristus? Hidup dalam roh, Galatia pasal 5 ya, dipimpin oleh roh. Ya, ada buah roh, sifat hidup dan karakter Kristus dimiliki oleh orang itu. Lalu ada anugerah yang melimpah, bukan hanya diberikan dan kita butuhkan saat kita berdosa, lalu kita mengemis anugerah Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ingat kata miskin di situ, tokos, benar-benar miskin, saudara, tidak ada sedikit pun yang dia miliki, kecuali mengemis, berharap belas kasihan orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Demikian juga, saudara, orang yang berdosa itu tidak punya apa-apa, lalu dia hanya mengemis satu hal, belas kasihan dari Allah, yaitu apa? Anugerah yang sanggup, yang mampu, yang bisa menyelamatkan. Lalu apa artinya dalam Kristus? Memiliki kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan akhirnya hidup yang kekal. Nah, besok rencana Komsel bicara tentang surga, saudara ya, hidup yang kekal. Ya, seperti apakah, tempat yang bagaimanakah, bisa masuk ke sana itu siapa sajakah, Bapak Ibu? Nah, kalau saya dan saudara sudah hidup di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, hidup baru, Bapak Ibu, kita memiliki semuanya itu. Lalu ini berlawanan dengan dalam Adam. Ya, dalam Kristus, dalam Adam. Di surat Roma, Galatia kita sudah pelajari. Artinya apa? Hidup lama. Ya, dikontraskan dengan hidup baru. Hidup lama seperti apa? Penuh dengan ketidaktaatan, saudara, penuh dengan dosa, penuh dengan keterkutukan, dan penuh dengan kematian. Bacaan Alkitab kita, saudara, dimulai dari kitab Taurat, lalu sekarang kitab Yosua. Coba kalau Bapak Ibu merenungkan, membaca apa yang dilakukan oleh orang Israel. Terutama Ulangan 28, Tuhan memberikan janji berkat, ya. Tapi apakah mereka melakukannya? Saya sudah sampaikan juga di renungan singkat pagi, Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal 7 mencatat ternyata tidak. Biasanya kalau ada iming-imingnya, Bapak Ibu, pasti kita mau melakukannya, benar?
Sehingga ketaatannya jadi bersyarat kan. Ada iming-iming, ada berkat, ini itu dan lain sebagainya. Jadi harus mau melakukan. Apa melakukannya? Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan kuberikan kepadamu. Tapi kenyataannya orang Israel, apakah mau melakukan, Bapak Ibu? Kisah Rasul pasal 7 dikutip oleh Stefanus, firman Tuhan mengatakan tidak pernah. Justru selama 40 tahun di padang gurun orang Israel menyembah berhala, dewa Molok dan lain sebagainya. Lihat Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, dalam Adam hidup lama, penuh dengan ketidaktaatan, penuh dengan dosa. Apalagi kita baca kitab Yosua, apalagi Akan, ya, yang akhirnya dengan keluarganya dihukum mati karena menyembunyikan barang jarahan yang dikhususkan, Bapak Ibu Saudara, sehingga menyebabkan orang Israel kalah ketika berperang melawan kota Ai. Akhirnya kita bisa melihat benar-benar penuh dengan ketidaktaatan, penuh dengan dosa, dan kutuk membayangi kematian yang mengerikan, membayangi kehidupan mereka. Jadi bersyukurlah pada malam hari ini kalau saya dan saudara gereja ya sudah di dalam Kristus. Lalu berikutnya. Nah, ini artinya di dalam Kristus lebih lanjut ketergantungan firman Tuhan. Kapan itu? Ketika kamu percaya kepada Kristus. Ketergantungan seperti apa? Ada satu ilustrasi lagi, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, pohon dan rantingnya dan carangnya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya dan saudara di dalam Kristus artinya kita terus-menerus bergantung kepada Kristus. Ketika kita terlepas sedikit, saudara, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita kembali bergantung sepenuhnya di dalam Kristus. Sekarang berkat yang ketiga dari Roh Kudus, kekayaan gereja yang ketiga dari Roh Kudus. Ayat 13 dan ayat yang ke-14, saudara, ya, di situ ada istilah seperti ini. Coba kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14, saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14 terakhir. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Apa artinya di situ? Dimeteraikan dengan, atau ya maaf bukan oleh ya, dengan, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, ayat 14 sudah menjelaskan Roh Kudus sebagai jaminan, Roh Kudus sebagai cicilan yang pertama. Kalau kita membeli barang dengan kredit ya Bapak Ibu ya, akhirnya barang itu menjadi milik kita, entah itu sepeda motor atau kulkas dan lain sebagainya. Kita kasih down payment, akhirnya barang itu kita bawa pulang. Saudara-saudara, Roh Kudus di situ sama dengan keselamatan. Nah, Roh Kudus sebagai meterai ada di Efesus 4 ayat 30 juga. Ya, artinya Roh Kudus sebagai jaminan. Nah, berbicara tentang semacam pengikat untuk suatu transaksi atau janji. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Roh Kudus sebagai meterai artinya berbicara tentang kekuatan hukum bahwa sesuatu perjanjian yang bermeterai atau apa saja tidak bisa dibatalkan demi hukum. Ya, sekarang meterainya bukan 6.000 ya. Dengarnya kok sudah 10.000. Berarti kekuatan yang mengikat Bapak Ibu yang tidak bisa dibatalkan, ya, seperti itu. Nah, apa maknanya? Coba kita lihat Bapak Ibu. Ketika orang percaya kepada Kristus, maka ia dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Secara teknis Roh Kudus adalah meterai lebih dari sekedar orang yang dimeteraikan. Meterai adalah tanda yang sah dalam transaksi yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Yeremia 32 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Roh Kudus memeteraikan orang percaya mengandung pengertian, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama,
saya dan saudara adalah milik Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus. Berarti saat itu saya dan saudara atau gereja, kumpulan orang percaya itu adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata kepada Petrus, alam maut tidak akan menguasainya. Saudara ya, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja tetap eksis, tetap berdiri. Saudara. Kenapa? Karena gereja adalah milik Tuhan. Yang kedua, Kudus memeteraikan artinya perlindungan keamanan, yaitu jaminan yang utuh, sebab hanya Allah yang dapat membuka meterai dan Dia telah berjanji akan melakukan sekarang. Yang ketiga, wewenang atas yang Ia miliki. Dia pemilik, saudara, dan kita adalah miliknya. Keempat, realisasi semua janji berkat pada hari penebusan, yaitu apa? Dikatakan keselamatanmu tadi dikatakan. Jadi saudara, kalau sudah dijamin seperti itu, ya kita tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Oke, ada 3 hal yang kita harus renungkan, saudara. Ketika orang percaya ditebus, disatukan dengan Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya dengan Roh Kudus, maka saudara secara status saya dan saudara telah diselamatkan. Status ya. Seperti yang kemarin kita belajar, saudara, sudah dikuduskan. Nah, itu secara status ya. Lalu yang kedua, secara pengalaman kita juga terus menguduskan diri kita yang kemarin, saudara. Nah, lalu ada juga istilah sedang selamat. Nah, ini artinya tanggung jawab hidup. Saudara ya, tanggung jawab hidup. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Tadi di awal sudah dijawab, iblis tidak bisa melakukan firman Tuhan. Saya dan saudara harus bisa melakukan firman Tuhan. Karena itu bicara tanggung jawab hidup kita setelah kita diselamatkan. Dan jangan khawatir, Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita, menyanggupkan kita, saudara-saudara, untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada istilah yang ketiga lagi, akan selamat. Nah, itu besok ya, nanti setelah di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesimpulannya, bagian dari berkat atau kekayaan gereja yang diberikan oleh Allah Bapa, dikatakan saya dan saudara diselamatkan ya, atau dipilih tadi, ditentukan sebelum dunia dijadikan atau dibentuk. Ini merupakan misteri sekali lagi. Kita memikirkan seperti apa, kita gila. Tapi kalau kita mengabaikan, kita pasti binasa. Jadi kita percaya Tuhan sudah memilih kita. Yang kedua, saudara, sejauh menyangkut anak, yaitu Kristus, diselamatkan saat dia mati di atas kayu salib, yaitu penebusan, pengampunan dosa. Dan yang ketiga, sejauh menyangkut Roh Kudus, saudara, yaitu kita diselamatkan saat mengaku Kristus atau lahir baru, sehingga bisa mengatakan ya Aba ya Bapa. Sama seperti seorang anak yang baru lahir, saudara, ya bisa ngomong mama, ya papa, seperti itu ya saudara-saudara ya. Ya setelah 1 bulan ya mungkin saudara ya. Kalau langsung ya menangis ya yang terjadi. Tapi kalau sudah umur 2 bulan, 3 bulan ya nomor 1 yang bisa diucapkan itu mama, gitu ya. Papa agak sulit karena yang melahirkan mama. Jadi mama duluan gitu ya, saudara. Nah, lalu ayat 15 sampai 23, saudara, singkat sebentar lagi, Paulus berbicara tentang tujuan doa. Nah, doa Paulus bagi gereja apa? Kalau saudara lihat ayatnya ya. Dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Yang pertama, doa Paulus bagi gereja, supaya jemaat gereja dikaruniai roh hikmat untuk mengenal Yesus dengan benar. Ini luar biasa, saudara. Ya, doa gembala di masa sekarang apa ya? Untuk jemaat pasti banyak ya saudara-saudara, supaya dapat pekerjaan bagi yang belum bekerja ya, supaya dapat pertolongan di saat kesesakan setiap jemaat, khususnya mengalami akibat dampak dari COVID ini.
saudara. Apa saja yang menjadi kebutuhan? Makanya ada pokok-pokok doa yang kita doakan setiap hari, saudara, di doa puasa ya. Setiap komsel yang melakukannya, maupun hari Jumat waktu doa malam kita melakukannya, ada pokok-pokok doa di situ. Tapi kita boleh belajar di sini. Paulus sebagai hamba Tuhan tidak meminta yang lain bagi jemaatnya, tapi dia minta satu, dikaruniai roh hikmat untuk mengenal Yesus dengan benar. Itu tujuannya, Bapak Ibu ya. Yang dikatakan hikmat itu, kata Yunani Sophia, artinya hikmat mengenai perkara-perkara yang dalam dan mulia dari Allah. Wow. Sumbernya mana? Tidak ada yang lain kecuali Alkitab, Bapak Ibu. Saya berharap program balap membaca Alkitab bersama terus berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Saya dapat kesan lagi ketika peperangan, jumlah yang mati, jumlah yang berperang, Bapak Ibu ya. Coba kita menemukan apa kita membaca kisah-kisah itu di kitab Yosua, saudara-saudara. Saya hanya berkata satu hal, luar biasa Tuhan ini. Mencatat dengan ketat, dengan teliti, Bapak Ibu ya. Satu jiwa pun dihitung di situ. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, kita berharap ketika membaca Alkitab, belajar Alkitab, kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengenal Dia semakin benar lagi, semakin bertambah-tambah lagi, saudara. Perkara yang dalam dan mulia dalam diri Allah. Ini yang luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, karunia wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Ya, ayat yang kita baca tadi, apa artinya wahyu? Dari kata Yunani apokalipsis, artinya minta penerangan, penyingkapan, penampakan yang terus-menerus secara progresif. Ya, dulu kita mengenal Tuhan dengan sekarang mengenal Tuhan harus berbeda, saudara-saudara ya. Atau jangan sampai kita semakin tidak mengenal seiring dengan berjalannya waktu. Ini tambah kacau, tambah parah ini, saudara. Tapi doa Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita meminta roh hikmat, dan yang kedua wahyu untuk apa? Semakin disingkapkan, pembukaan rahasia kebenaran firman Tuhan semakin disingkapkan, dan kita jemaat boleh semakin memahami apa yang dibicarakan oleh Alkitab, yaitu pribadi Kristus sendiri. Lalu yang ketiga, ayat 18 sampai 23, Bapak Ibu Saudara, ya, saya baca terakhir, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22-23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Paulus berdoa supaya jemaat memiliki mata hati terang. Ya, Tuhan Dia yang memberikan mata hatimu terang, membukakan mata hatimu dengan terang. Saudara, kata Yunani mata, ophthalmos, artinya penglihatan atau pengertian, bukan hanya secara fisik, tapi secara pengertian, secara rohani, saudara, kita dibuat semakin terang. Kenapa? Karena mata hati atau pikiran kita seringkali tertutup sehingga tidak bisa mengerti firman Tuhan. Pak Bambang sudah mengatakan ngerti nggak ngerti baca dulu, ya saudara-saudara ya, baca dulu, baca terus. Nah, pasti Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan. Semakin kita sungguh-sungguh serius membaca, pasti Tuhan juga menyingkapkan, membukakan. Ya, para murid Tuhan pun juga mengalami hal sama. Lukas 24, Kleopas dengan temannya ada selubung. Saudara, 2 Korintus 4 ada selaput-selubung yang menutupi sehingga tidak bisa mengerti kitab suci, tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Injil yang adalah Kristus sendiri, yang adalah gambaran dari Allah sendiri. Saudara, itu isi dari doa Paulus. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah,
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lihat Bapak Ibu, ini selalu dikontraskan. Sudah melayani dengan giat, bekerja dengan giat untuk Allah, tapi ternyata tanpa pengertian yang benar. Mari kita koreksi diri kita, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel ditegur oleh Paulus, mereka giat untuk Allah, seperti Paulus awalnya juga giat, tanda petik, saudara ya, membinasakan anak-anak Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan, tanpa pengertian yang benar. Itu ya. Apa yang dilakukan sebenarnya tujuannya apa? Untuk apa itu? Tidak tahu juga. Yang penting di dalam pikiran Paulus adalah kekristenan harus lenyap. Kekristenan harus hancur. Kekristenan harus musnah. Itu yang ada di pikiran Paulus. Tapi Tuhan bisa ubah, saudara-saudara. Ketika mata hatinya dibuka, pikirannya dibuka, dia diberi hikmat oleh Tuhan, diberi wahyu penyingkapan oleh Tuhan. Akhirnya apa yang dia lakukan berubah total. Oleh sebab itu dikatakan mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Lalu tujuannya, Paulus tadi mengatakan, supaya dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apakah itu, saudara-saudara, jemaat atau gereja, yang adalah tubuhnya tadi dikatakan, dan Kristus adalah kepala. Kisah Rasul 20 ayat 28. Di situ dikatakan, karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi, saya dan saudara dipilih dan ditetapkan sebelum dunia dijadikan, yaitu kita yang adalah gereja. Luar biasa. Dan gereja ternyata bisa berdiri bukan hanya dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi melalui pengorbanan darah Kristus, gereja itu berdiri. Jadi Bapak Ibu, kita boleh mengucap syukur ya. Saya masih ingat Pak Daniel Ronda pernah berkata, saya sangat menghargai yang namanya gembala sidang. Kenapa? Karena mereka menggembalakan jemaat Allah yang dikatakan diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Luar biasa, saudara. Oke, ini hari Minggu saya sudah sampaikan kemarin, saudara. Magdiver 9 tanda gereja yang sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat adalah jemaat itu punya tanggung jawab, menyadari, memilih menjadi anggota gereja lokal. Saudara. Ini pertanyaan juga hari Senin kemarin yang dibahas. Sangat penting, walaupun di masa pandemik orang berkata bebas mau kemana beribadah, mau dengar khotbah seperti apa, bebas silahkan. Tapi jangan lupa, saudara, yang namanya setia bergabung di gereja lokal itu sangat penting. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa gereja itu sehat. Jangan sampai jemaat waktu onsite yang lalu pindah-pindah, Bapak Ibu. Hari Minggu ini ada di sini, minggu depan sudah nggak ada lagi. Ketemu di gereja yang lain lagi. Minggu berikutnya ketemu di gereja yang lain lagi. Saudara, waduh, ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa kita harus setia pada gereja lokal untuk memastikan diri kita sendiri bahwa kita sudah diselamatkan? Ini yang penting ya. Memang keanggotaan gereja tidak menyelamatkan, tetapi merupakan sebuah refleksi dari keselamatan. Jika tidak ada refleksi dari keselamatan kita, bagaimanakah kita dapat yakin bahwa kita benar-benar diselamatkan? Keanggotaan gereja menyebabkan akhirnya peduli dengan orang lain. Ibrani 10 ayat 25 ya. Yang kedua, untuk menginjili dunia. Nah, nggak usah pergi jauh-jauh menginjili dunia. Ternyata ketika saudara aktif di gereja lokal, itu juga merupakan apa? Tindakan menginjili dunia. Yang menyatakan kasih, saudara, memenuhi kebutuhan fisik setiap jemaat yang memerlukan, akhirnya bisa dilihat orang lain, dan akhirnya dicontoh oleh orang lain. Lalu yang ketiga, kenapa harus bergabung di sebuah gereja lokal? Untuk membongkar injil-injil yang palsu ya. Ingat, ada Injil lain, Yesus lain, Roh Kudus lain. Saudara, untuk membangun jemaat, mendidik jemaat. Efesus pasal 4 ya. Oke, yang kelima, untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu kesimpulannya, kenapa pelayanan pengembalaan itu penting? Yosua pasal 21, ketika kita baca Bapak Ibu. Di situ berulang kali dinyatakan harus ada tanah-tanah penggembalaan. Kalau pasal sebelumnya, harus ada kota-kota perlindungan, dipilih saudara-saudara sebagai kota perlindungan. Ketika engkau sudah masuk ke dalam negeri Kanaan, itu janjinya. Dan setelah masuk di negeri Kanaan, Bapak Ibu, lihat,
kota-kota pelindungan harus disediakan tanah, ya, untuk kota pelindungan harus disediakan. Supaya apa? Supaya merupakan tempat yang aman bagi orang yang berdosa dengan tidak sengaja, membunuh dengan tidak sengaja, dan bisa datang ke sana. Nah, sudah saya sampaikan juga di renungan, kota pelindungan bicara tentang Tuhan kan tempat yang aman, saudara. Nah, apa artinya? Harus ada tanah-tanah penggembalaan. Ya gereja lokal, Bapak Ibu. Supaya apa? Jemaat terpelihara. Seperti domba kalau digembalakan kan terpelihara, dapat makanan, rumput, dan air. Demikian juga jemaat Tuhan. Setia di gereja yang lokal terpelihara dengan makanan yang sehat, makanan yang rohani dan bergizi. Yang kedua, tidak disesatkan karena tetap ada dalam kumpulan, Bapak Ibu, dengan ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Dan yang ketiga yang penting dalam penggembalaan, jemaat memiliki relasi yang dekat dengan Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, mau ditambah juga boleh. Silakan, saudara. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Bambang, saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Tim untuk materi yang sudah dibagikan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk yang mau menanggapi, memberikan tanggapan atau pertanyaan mungkin yang sudah disampaikan dari Efesus pasal pertama ini tentang kekayaan gereja, tentang karya Roh Kudus, melahir barukan, ya, tentang penebusan dan lain sebagainya. Saya persilakan, mari supaya hangat diskusinya, ya. Jadi masing-masing punya sudut pandang dari surat Efesus mungkin dapat memperkaya materi kita juga pada malam hari ini. Ya, ada mahasiswa saya itu, Ibu Tu Erwin. Ya. Selamat datang. Silakan. Ya, Erwin. Pak. Salam, Pak. Salam, ya. Ya, silakan mau menambahkan. Saya mau nanya, Pak. Ya, Pak Eki silakan. Ya. Nah, tadi sempat dikatakan kalau kita harus bergabung ke gereja lokal ya, supaya tidak disesatkan. Itu pernyataan supaya alasannya supaya tidak disesatkan. Nah, yang saya mau tanyakan kalau gerejanya yang menyesatkan gimana? Karena banyak akhir-akhir ini banyak gereja-gereja yang sekarang lagi tren, lagi rame dengan pengajaran-pengajaran yang tidak karuan ya. Contohnya Oneness Pentakostal, Unity dan sebagainya, Jesus Only dan sebagainya. Dan itu gereja yang menyesatkan, bukan jemaat yang tersesat. Itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Tim. Ya, jadi yang pertama, gembalanya yang harus masuk kelas lagi. Seperti kelas kita malam hari ini ya. Atau masuk kelas Senin, saudara. Oke. Yang kedua, saudara, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, penyesatan harus ada. Ya kan? Tapi celakalah orang yang menyesatkan. Lalu yang ketiga, penyesatan berasal dari antaramu. 1 Yohanes pasal yang kedua. Jadi itu. Jadi ada 3 jawaban. Yang pertama, kalau pemimpinnya gereja yang menyesatkan jemaat, ya pemimpinnya harus masuk kelas. Makanya di media sosial kan banyak diskusi itu, para pemimpin-pemimpin itu. Sudah ada tempatnya itu. Ya, puji Tuhan, saudara, sudah ada tempatnya. Tapi kalau tetap saja nggak mau menerima yang benar, tetap sesat, ya berarti menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di Lukas itu kan, penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang menyesatkan. Atau yang ketiga, saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang kedua, penyesat itu muncul dari antaramu. Itu ya. Dan yang keempat, 1 Petrus, yang akan dihakimi pertama kali adalah rumah Allah. Siapa itu? Pemimpinnya yang menyesatkan. Nah, kalau kita berdasarkan jawaban itu, saya kalau
jawaban yang ketiga. Yang ketiga, penyesalan itu muncul dari antaramu. Nah, sementara juga mereka juga mengatakan itu paling alkitabiah. Ya, contohnya lah oneness. Oneness menganggap diri paling alkitabiah daripada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Justru oneness atau Jesus only yang mengatakan bahwa dirinya paling alkitabiah. Itu bagaimana Pak Tim untuk membedakannya? Iya, harusnya orang-orang itu membaca Efesus pasal 1 yang kita pelajari ini dan mendengarkan penjelasannya. Ternyata kan di situ ada 3 pribadi kan, berkat atau kekayaan gereja yang diberikan Allah Bapa, yang diberikan Yesus, dan yang diberikan Roh Kudus. Nah, dari ini saja mereka sudah tidak bisa menjelaskan. Kalau ditanya, kalau begitu yang melahirkan baru siapa? Jawabnya siapa dia? Ya kan? Yang mati di atas kayu salib itu siapa? Yang memilih sebelum dunia dijadikan itu siapa kalau begitu? Nah, justru mereka yang nggak alkitabiah. Berdasarkan Efesus pasal 1 aja sudah jelas. Iya kan? Kan saya bedakan mulai Selasa kemarin. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Anak Allah, berkat dari Roh Kudus. Ini kan nggak bisa tumpang tindih ini. Iya kan? Yang melahirkan baru ya tetap Roh Kudus. Yang memeteraikan ya tetap Roh Kudus. Tidak pernah ada ayatnya Yesus Kristus memeteraikan. Tidak ada itu. Yesus Kristus melahirkan baru. Nggak ada. Yang mati di atas kayu salib menebus dosa, ya kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak pernah Bapa dan Roh Kudus mati di atas kayu salib. Ya dijawab begitu aja. Iya kan? Justru mana yang nggak alkitabiah? Mereka malah. Ya, itu. Terima kasih, Pak. cukup Pak. Ya. Ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Mari. Mau tanya? Ya, Pak Agus, silakan. Terima kasih. Mohon maaf, tadi saya terlambat. Sampai ayat yang ke-7 saya tadi gabung. Pak, mohon uraikan secara singkat Pak, kondisi jemaat di Efesus itu pada saat Paulus menulis surat ini seperti apa Pak? Kondisi rohaninya. Itu Pak, terima kasih. Ya, kemarin Pak Agus ikut enggak? Sudah dibahas kemarin itu. Pengantar, Pak. Oh, enggak ikut Pak, pas kuliah. Oke, nanti lihat YouTube-nya, Pak. Oh iya. Oke, nanti lihat YouTube-nya. Saya ingin tanyakan Pak, kalau kita bandingkan dengan surat Wahyu pasal yang kedua, pasal 2 ayat yang keempat dan sampai ayat yang kesekian itu, jemaat di Efesus itu dicela karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Kekidian mereka seakan-akan sudah tidak lagi bersinar gitu Pak. Makanya kenapa saya tanyakan bagaimana kondisi jemaat Efesus pada waktu Paulus ini menulis surat kepada mereka, dan kok terjadi agak sedikit ironi ya Pak dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu pasal 2. Terima kasih Pak. Oke, ya langsung Pak Bambang. Ya, Pak Tim silakan. Oke, Pak Agus dan juga yang lain, Bapak Ibu, Pak Agus ini dari Semarang ini ya. Saudara puji Tuhan bergabung. Nah, jadi surat Efesus yang ditulis Paulus di kitab Efesus dengan surat Wahyu pasal 2 yang judulnya adalah kepada jemaat di Efesus, itu selisih waktunya 40 tahun, Pak Agus. Nah, nanti lihat ya pengantar dan sejarah gereja. Jadi kondisi setelah 40 tahun itu yang ditulis surat Wahyu. Memang beda, Pak. Itu ya. Nah, ini belajar pengantar. Pentingnya di situ Bapak Ibu, pengantar perjanjian baru antara kitab surat Efesus dengan surat Wahyu. Jadi memang kondisinya berbeda. Jadi kita nggak boleh berpikir sama ya, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus dan Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat di Efesus. Oh tidak, beda. Ini waktunya 40 tahun. Satu generasi. Saudara. Betul. Akhirnya bukan hanya jemaat Efesus kan, seluruh jemaat 7 jemaat ini kan akhirnya musnah. Di konteks sekarang, di masa sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi benar Tuhan itu berkata, kaki Dian
akan kuambil dan kuberikan atau kupindahkan ke tempat yang lain. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Makanya puji Tuhan, Indonesia, orang-orang berkata, hamba Tuhan yang profetik itu ya, kaki dianya ada di Indonesia. Dulu kaki dianya di Eropa. Sekarang di Eropa kondisinya seperti apa? Ya, kita sudah banyak kan mendengar berita, Bapak Ibu, gedung gereja jadi mall, gedung gereja jadi apa, saudara-saudara, tempat olahraga, tempat rekreasi. Tapi di Indonesia sebaliknya, saudara-saudara, ruko jadi gereja, mall jadi gereja, restoran jadi gereja, hotel jadi gereja. Tapi kalau di sana sebaliknya, gereja jadi mall, gereja jadi tempat bisnis, gereja jadi tempat olahraga, dan lain sebagainya. Nah, itu seolah-olah kaki dia dipindahkan. Makanya jangan sampai saudara-saudara di Indonesia berapa puluh tahun ke depan kaki dianya pindah. Tapi ada juga orang-orang yang memikirkan seperti ini. Sejak corona ini seolah-olah kaki dianya pindah. Gedung-gedung gereja yang megah dan besar kosong katanya. Aduh, jangan sampai saudara-saudara. Sedih saya kalau mendengarnya. Sudah dibangun dengan susah payah, dengan dana triliun seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya nggak dipakai sudah setahun ini kan. Bahkan gereja kita yang 3 ruko itu loh, 3 ruko Bapak Ibu. Nggak dipakai ya. Kalau hanya rekaman itu pakai 1 ruko cukup kok. Saudara-saudara. Sedih loh Bapak Ibu. Nah, jadi itu Pak Agus, kondisinya memang beda. Makanya Wahyu tegur di situ, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Padahal 40 tahun sebelumnya kasihnya membara. Nah, itu. Kalau tidak dijaga, dipelihara, padam Bapak Ibu. Makanya kondisi COVID 1 tahun ini, ya sebenarnya kalau mau jujur ya, semua jemaat Tuhan, anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan pun diuji, kasihnya masih menyala tidak, kasih mula-mulanya masih ada tidak, masih 1 tahun. Saudara. Nah, kita berdoa mohon anugerah Tuhan supaya jangan sampai terjadi seperti jemaat di Efesus itu. Ya, gedung gereja jadi kosong, kegiatan nggak ada, aduh, saudara. Itu Pak Agus kasusnya. Iya, terima kasih Pak buat pencerahannya. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Nanti bisa lihat di YouTube apa yang sudah disampaikan untuk pendahuluan atau latar belakang jemaat dan yang terjadi di surat Efesus. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Ya, Erwin. Ya, ini yang sebenarnya sih masih ganjel tentang soteriologi Pak, kalau boleh tanya Pak. Tentang dosa Pak. Saya kan punya pemikiran gini Pak. Jika bayi itu kan lahir ya Pak, lahir baru gitu. Lahir baru, bayi kan dalam keadaan bayi. Nah, apakah jika bayi itu tidak pernah dikenalkan dosa sama sekali, apakah ada jaminan bayi itu tidak akan berbuat dosa? Itu aja Pak. Pertanyaan saya Pak, tentang hidup lama dan lahir baru itu aja Pak. Oke, ya, makasih. Ya, silakan Pak. Ya, oke, memang bayi kan kata kitab Yunus juga ya, anak-anak, ya itu disebutkan anak-anak, tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya toh? Seperti itu. Tapi di ayat yang lain, Tuhan itu kan adil. Nah, adilnya di mana? Ada satu contoh. Di Injil Lukas dikatakan janinnya Yohanes Pembaptis ya, dikatakan apa? Penuh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Nah, kalau saya dan saudara penuh Roh Kudusnya kapan? Kan sudah lahir toh? Saudara, sudah lahir kan? Tapi Yohanes Pembaptis dikatakan penuh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Wah, mungkin saudara mana ada ayatnya? Ada. Ayo kita lihat dulu ya ayatnya. Buktinya. Coba saudara-saudara lihatlah Yohanes pasal 1 ayat yang ke-15.
Lukas 1 ayat yang ke-15. Ya, Lukas 1 ayat 15. Sebab ia, yaitu Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan Tuhan. Nah, ini kan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptisnya belum lahir. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi dengan kata lain, Yohanes Pembaptis lahir barunya ketika masih di dalam kandungan ibunya. Kalau kita kan lahir barunya setelah lahir di dunia ini kan, kita percaya Yesus, betul? Tapi Yohanes Pembaptis lahir barunya kapan? Sejak dari dalam kandungan ibunya. Jadi masih janin sudah lahir baru. Itu Erwin. Nah, ini mau menunjukkan kita tidak tahu, saudara. Tapi Allah itu adil dan Allah itu kasih kan. Pasti dia juga bisa melahirbarukan bayi-bayi yang belum lahir. Nah, saya percaya itu. Karena dia sudah lakukan melalui janinnya Yohanes Pembaptis. Kita mikirnya gitu aja, Erwin. Memang dia tidak kenal dosa warisan, belum melakukan dosa, ya jahat, baik, belum bisa membedakan. Tapi kalau Allah yang penuh anugerah, ya memenuhi Roh Kudus sejak masih janin, ya kan diselamatkan, toh. Itu, Erwin. Berarti ada jaminan bahwa bisa manusia itu tidak berbuat dosa ya Pak ya? Berarti ada jaminan ya Pak? Bisa tidak kalau jika berbuat dosa. Cuma, maksudnya kalau misalnya dari bayi dari kandungan dijaga dengan baik, dikenalkan dengan baik, terus habis itu tidak pernah sama sekali diperkenalkan dengan dosa ataupun ada perkataan sedikit pun tentang dosa. Apakah bayi itu sampai dewasa ada jaminan tidak akan melakukan dosa sama sekali? Oh, ya ya. Oke, bedakan antara dosa warisan dan dosa perbuatan. Dosa warisan sudah diselesaikan oleh Kristus sejak orang berdosa itu lahir baru. Oke. Lalu yang kedua ada dosa perbuatan. Ya kan? Nah, perbuatan itu kan dilakukan ketika orang hidup toh di dunia ini kan. Ya. Ya toh. Nah, berarti apakah ada istilahnya apa? Kemungkinan orang itu bisa berbuat dosa? Bisa nggak? Termasuk pendeta sekalipun, bisa nggak kemungkinan untuk berbuat dosa? Bisa kan? Bisa. Nah, itu nggak ada jaminan. Jadi selagi hidup pasti ada kemungkinan untuk tanda petik jatuh dalam dosa. Tapi tidak hidup dalam dosa atau terbelenggu dengan dosa terus-menerus. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, pasti diingatkan ya oleh teman-temannya, yang terpenting disadarkan oleh Roh Kudus, akhirnya dia minta ampun di hadapan Tuhan, akhirnya kembali kepada Tuhan. Kan bisa. Makanya kita harus terus dipimpin oleh Roh supaya tidak mengikuti keinginan daging, kan gitu. Sebab keinginan roh dan keinginan daging berlawanan. Ayo, yang mana? Ini pergumulan ini. Peperangan terus ini. Gitu ya, kita sudah bahas di kitab Galatia itu kemarin. Wah, ternyata apa yang kita sampaikan ini sambung menyambung loh Bapak Ibu ya. Usahakan jangan absen. Gitu ya. Tapi gampang Pak, absen ada YouTube-nya kok. Iya, tapi kan nggak bisa interaksi seperti ini Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu Erwin. Jadi ada dua dosa warisan yang sudah ditebus oleh Kristus, yaitu berkat kekayaan yang dikerjakan oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib, dan yang kedua dosa perbuatan. Nah ini yang kadang-kadang ada konsekuensi dosanya, ada akibatnya. Tuhan ampuni, tapi akibatnya kau tanggung. Contoh, Daud berdosa berzina dengan Batseba. Diampuni ketika dia minta ampun kan, Mazmur 51, tapi akibatnya apa? Anaknya mati. Iya kan? Sebelum Salomo, kakaknya kan mati. Nah, jadi akibat itu ada. Jangan Kristus yang nanggung lagi ya, akibat. Istilahnya apa? Masih ingat di kuliah yang lalu, Erwin, 5 hari ya. Kristus jangan direpoti lagi dengan kita yang salah, kok Kristus yang nanggung. Oh enggak. Kita yang salah, kita yang berbuat, ya kita yang nanggung. Kita punya hutang, nggak bisa bayar. Silakan kok Tuhan yang bayar. Enak aja. Oh yang berhutang kita kok. Nah, istilahnya kan begitu. Jadi Kristus jangan direpoti lagi Bapak Ibu dengan urusan kita. Gitu Erwin.
Iya, makasih Pak. Ya, makasih. Ya, Silakan yang lain Bapak Ibu. baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, didiskusikan dari materi surat Efesus tentang kelahiran baru, tentang manusia lama, manusia baru, tentang kekayaan gereja, ya. Kita bisa diskusikan. Silakan. Tentang pemilihan dan lain sebagainya. Semoga sudah jelas sehingga nggak ada yang bertanya nih Pak Bambang. Oh ya Pak, satu lagi Pak tentang Ya, gereja loh. boleh. Ya, silakan. Ya, Itu kan yang tentang kita setia pada gereja lokal ya Pak ya. Kan saya kan ya Tiberias juga cabangnya ya lumayan banyak ya Pak ya. Tapi kadang-kadang waktu juga itu juga mempengaruhi kenapa kita nggak setia sama gereja lokal. Dan Tiberias juga nggak ada kartu keanggotaan kayak di Betani atau yang lainnya kayak di gereja Bukit Zaitun juga atau gereja Satu Jam Saja itu ya juga setahu saya ada kartu anggota jemaat. Terus kalau misalnya kan tiap gereja kan doktrinnya berbeda-beda ya Pak. Doktrin gereja misalnya gereja saya dengan kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus, dan gereja yang lainnya ada percaya bahwa misalnya gereja Bukit Zaitun sekarang lagi fokusnya kepada akhir zaman, misalnya tidak ya perjamuan Roh Kudus itu ya hanya lambang, ada yang begitu gitu. Kalau di Tiberias seperti ya memang kalau mau selamat ya pakai kuasa perjamuan kudus atau minyak urapan itu. Nah, jadi tiap doktrin itu berbeda-beda. Kadang-kadang jika kita dari gereja A ke gereja B, terus habis itu ada perbedaan. Kadang-kadang kan kita berpikiran kok sesat ya. Waktu aku di gereja aku kok diajarin gini ya. Kok di gereja sana diajarin gitu, kok beda ya. Masa Tuhan ngajarnya beda-beda. Karena ada pemikiran seperti itu. Nah, kok kayak nggak kayak apa ya? Kayak agama seberang itu kan misalnya kita yang Islam itu kan masjidnya banyak Pak. Jadi kan orang mau ke masjid ini, masjid itu, masjid A, masjid B itu kan sama gitu loh. Ajarannya juga sama. Nah, kenapa kita sebagai umat Kristen yang percaya sama satu Tuhan kita, Yesus Kristus, tapi kita doktrinnya berbeda-beda. Sementara yang di agama seberang pun kita kalau waktu saya dengarkan teman saya yang ibadah, itu sama aja mau ke masjid A, mau ke masjid B, ya intinya sama, pun mereka juga kayak percaya banget gitu loh, Pak, Al-Qur'annya itu benar gitu loh. Sementara kita yang orang Kristen pun, yang neko-neko, yang kok agak meragukan gitu loh, kok malah meragukan Alkitab kita sendiri. Sementara yang agama seberang pun yang menurut kita salah, itu percaya banget sama kitabnya itu. Nah, mungkin ada pendapat dari Pak Wid. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Pak Tim. Ya, jadi sebenarnya yang berbeda itu bukan doktrinnya. Yang namanya teologi Alkitab lalu melahirkan kan doktrin Alkitab. Ajaran-ajaran itu loh ya bahasa kita. Makanya ada materi kuliah yang disamakan antara doktrin dan teologi. Sebenarnya ini nggak beda karena sumbernya kan Alkitab. Nah, yang jadi beda itu adalah cara nafsirnya. Iya toh? Oleh orang-orang yang cara nafsirnya beda lagi. Nah, itu yang jadi beda, Erwin dan juga yang lain. Ya. Nah, makanya tadi doa Paulus apa? Supaya jemaat itu diberi roh, hikmat dan wahyu untuk mengerti dengan benar, untuk membedakan dengan benar. Memang ini perlu kepekaan, saudara. Apalagi Erwin sudah kuliah toh, belajar kemarin 5 hari. Tambah bingung dia. Saya yang dicap sesat lagi, saudara.
Karena saya nggak pakai minyak ya toh, saya pakai apa, saudara-saudara? Ludah, karena Tuhan Yesus kan pakai ludah kan. Nah, itu. Jadi itu kan apa? Sarana toh. Ya toh. Jadi saudara, gini loh. Bukan sekali lagi doktrinnya yang beda. Doktrinnya itu sama, harusnya Alkitab sumbernya. Tapi orang yang menafsir itu, dan yang kedua harus lihat penafsiran yang apa? Mendekati kebenaran dengan makna arti ayatnya kan. Sekarang Edwin, saya tanya Edwin. Kuasa perjamuan suci. Pertanyaannya, bisa menyelamatkan. Ayatnya mana? Bahkan yang sakit pun bisa mati kok. Kalau baca 1 Korintus pasal 11, itu yang sakit itu bukan sembuh, mati. Ayo, mana ayatnya? Kuasa perjamuan suci yang menyelamatkan itu mana ayatnya? Yang ada iman yang benar kepada Kristus itu yang menyelamatkan. Iya kan? Nah, harusnya begitu. Jadi jemaat menilainya, ayo kita bandingkan. Kita cocokkan dengan Alkitab. Ayatnya ada enggak? Kalau enggak ada ayatnya, itu berarti penafsirannya, pengertiannya, pembicara itu kan. Harus diuji. Siapa yang uji? Jemaat. Dengan cara apa? Sekolah, belajar. Seperti jemaat Berea, masih ingat? Kisah Rasul itu loh. Coba satu ayat ya. Makanya saya pakai nama Berea. Karena ini dahsyat. Orang Berea kayak begini nih. Nah, saya berharap ya, saudara, kita semua seperti ini. Coba di Kisah Rasul pasal yang ke-17, satu ayat. Setelah itu saya silakan Pak Bambang. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-10-11. Dikatakan begini. Kisah Rasul 17, 10 dan 11. Judul perikopnya Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Perhatikan, orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Itu ayat sebelumnya. Mereka jahat karena orang-orang Yahudi Berea menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Terjemahan lain, apakah yang dikhotbahkan Paulus dan Silas benar apa tidak. Bayangkan saudara-saudara, Paulus dan Silas itu hamba Tuhan top toh. Kalau konteks sekarang pendeta besar, tapi ajarannya pun harus dikatakan apa? Diselidiki. Terjemahan Yunaninya anakrino, itu artinya mengayak seperti pasir, mengayak pasir. Jadi kita menemukan butiran-butiran yang lembut, lalu kerikil-kerikilnya kita buang. Jadi ketika belajar Alkitab, kita uji sedemikian rupa, dengan ketat, dengan teliti. Jadi yang dikhotbahkan benar atau tidak. Kalau salah, tegur. Jangan sampai ada alasan, biarkan, itu kan biji matanya Tuhan, jangan diganggu. Oh, nggak bisa. Itu urusannya Tuhan. Oh, nggak bisa. Itu urusannya sama kita, karena dia khotbahnya sama kita, kan? Kan begitu, saudara. Nah, gitu Erwin. Jadi prinsipnya seperti itu. Iya, Pak. Dulu kan sebelum sekolah Alkitab kan cuma iya. Sekarang sekolah waktu setelah sekolah Alkitab dalam hati bisa menghakimi, Pak. Oh, pendeta itu salah. Kadang-kadang gitu. Ya. Waktu di gereja gitu. Iya. Tapi kan boleh toh menghakimi. Wong salah kok. Kalau nggak boleh menghakimi, hakim-hakim itu, iya, hakim-hakim itu buyar semua itu kalau nggak boleh menghakimi. Jadi kan boleh menghakimi, wong salah. Wong jemaat Berea saja kalau ada seandainya Paulus dan Silas ngajarnya salah, oh dihakimi itu. Tapi kan nggak bisa menemukan kesalahannya. Memang kebenaran yang diajarkan. Gitu Erwin. Ya saya bersyukur lah. Apalagi malam ini ikut juga. Wah. Kadang-kadang itu ya gini Pak, apa pendeta itu ngomongkan sekarang corona Pak, terus bilang gini kadang-kadang kesaksian itu, ngapain jadi pendeta? Pendeta itu amplopnya dikit, gak bisa kaya ya. Mending jadi pengusaha kayak si A, kayak si B. Terus aku langsung bilang sama gembalanya, apa pengurus gerejanya, iki nemu wong iki nanti. Kayak gitu. Padahal dulu cuma iya gitu kan. Ya itu tujuannya kita semakin kritis ya, tapi bukan mengkritik yang tidak tulus, bukan. Ya dengan ketulusan. Ya kalau kita nggak bisa berhak ngomong ya jangan ngomong melalui yang lain kan, disampaikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi terus diuji, semuanya diuji oleh Tuhan. Bukan hanya iman kita melalui penderitaan ya, tapi pengertian kita pun juga terus diuji. Bisa jadi salah nih. Ya kalau salah ya kita berubah. Gitu. Makanya kan
sistemnya kuliah itu kan pembelajaran, diskusi. Seperti malam hari ini kan, kalau ada yang salah dari saya, nanti rekan Pak Bambang yang akan memberitahu saya. Atau yang lain juga. Kita saling belajar. Ya kalau ketahuan salah, ya saya dengan rendah hati akan berkata, minta maaf saya salah. Yang benar begini, begitu. Kan kita belum jadi Tuhan Yesus kan, dan tidak akan jadi Tuhan Yesus yang benar terus. Iya toh, kita ya juga ada salahnya. Ya, oke, tapi diusahakan jangan salah, makanya belajar kan gitu. Ya, oke, itu Erwin, terima kasih ya buat respon dan pertanyaannya. Ya, puji Tuhan. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu? Kalau masih ada yang mau didiskusikan. Ya Pak Bambang, ya. mau tanya sebentar Pak. Ya, Pak Fendi, silakan. Iya Pak. Pak, kekayaan gereja tadi itu Pak ya. Ya, Ya. ketika orang percaya itu ya kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, kita menjadi milik Tuhan ya. Ya. Tapi bagaimana kita tahu ciri-ciri orang yang menerima materai Roh Kudus itu Pak ya? Contoh, suatu ketika yang tadi teman kita Erwin tanya tadi itu, saya melanjutkan pertanyaannya. Nah, dia begitu banyak mempelajari doktrin-doktrin lain atau ajaran-ajaran lain. Tetapi seharusnya kan kalau kita terima materi Roh Kudus ini akan membimbing kita kepada ajaran Alkitab yang benar ya, tentu ya, yang benar ya. Nah, tetapi ada sebagian kelihatannya menerima materi Roh Kudus, tapi kayaknya mengeraskan hati dengan doktrinnya mereka gitu loh Pak. Nah, sehingga ini apa boleh dikatakan ini benar-benar Roh Kudus telah dimateraikan kepada orang percaya ini Pak. Apakah benar-benar ini dari Roh Kudus atau Roh Kudus tanda kutip gitu Pak kasarannya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Tim. Ya, itu yang seringkali terjadi ya. Jangankan kita, Kleopas sama temannya aja gimana Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan yang lain aja. Waktu bersama dengan Tuhan, ya melayani bersama-sama gimana coba? Pak Fendi dan juga Erwin dan juga yang lain ya. Kan juga nggak ngerti-ngerti juga ya, saudara ya. Nah, itu padahal sudah jadi murid Tuhan, kan gitu. Nah, jadi memang sekali lagi Roh Kudus yang membimbing, memberi pengertian. Tapi kan Roh Kudus itu juga memakai cara kan, membimbingnya bagaimana. Oke, kita melakukan bacaan Alkitab setiap hari, Bapak Ibu, yang rutin melakukannya. Ya, ada yang dibawa mengerti, tapi ada juga yang bingung ini ngomong apa. Oke, tanya. Nah, akhirnya Roh Kudus membimbingnya melalui orang lain, saudara. Nah, di kelas kan kita sudah berdoa, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberi pengertian. Ya melalui apa yang kita diskusikan ini kan, saudara. Seperti itu. Nah, walaupun hari ini ya waktu ini belum ngerti, nggak apa-apa. Nanti minggu depan atau kapan pasti ngerti. Saya punya pengalaman murid saya itu kan, saudara, kalau ngajar blog itu kan ada yang nggak langsung ngerti, bahkan ada yang marah dengan saya loh, Bapak Ibu. Nggak apa-apa, saya senyum aja. Ya sudah, nggak apa-apa, kau terima dulu aja lah, kau renungkan. Beda ya, oke, kau renungkan aja. Kuliah yang akan datang, mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi, saudara. Ngaku, iya Pak ya, aku dulu kok ngeyel ya, istilahnya gitu ya. Aku dulu kok nggak bisa terima ya Pak, padahal itu yang benar loh, gitu loh Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Ya, kadang ada yang sudah lulus baru ngerti Bapak Ibu. Murid saya yang di Kalimantan itu, telepon saya, saya sudah lupa dia. Lulusnya udah lama soalnya. Tapi handphone saya kan nggak berubah, jadi disimpan sama dia. Dia telepon saya berkata, iya Pak Wid, yang Bapak ajarkan di kelas dulu bener ya. Saya nemui di lapangan nih sekarang. Loh gitu loh Pak Fendi. Dan juga yang lain. Jadi terus terang, pengertian firman itu progresif dalam arti, kita nggak cukup puas sudah dapat pengertian sekarang. Oh enggak, nanti yang akan datang Tuhan pasti singkapkan lagi. Nah, persoalan orang-orang yang tadi dikatakan masih tertutup mata hati ya, mata hati dan pikiran ada selubung. Nah, kenapa kok sampai tidak bisa mengerti? Nah, faktornya itu yang harus dicari. Ya kan? Kleopas kenapa ada selubung? Karena kesedihan. Betul kan?
Lalu 2 Korintus 4, kenapa kok ada selubung juga sehingga tidak bisa mengerti? Ada dosa. Nah, itu juga bisa. Ya, yang dimaksud ini dosa perbuatan tadi. Ada nggak beres kita di hadapan Tuhan? Bisa. Artinya tertutup jadinya. Nah, kalau kita bereskan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan singkapkan. Kebenarannya dia ungkapkan supaya bisa dimengerti kok oleh umatnya. Seperti itu. Gitu Pak Fendi. Jadi bukan dia nggak dimeteraikan, ya, tetap dimeteraikan. Kan sekali, meteraikan sekali. Artinya menjadi milik Tuhan itu kan sekali, menjadi milik Tuhan sekali ya tetap selamanya. Menjadi milik, kan begitu. Itu Pak Fendi. Ya, Pak. Itu karena dosa terselubung yang menutupi mata rohani Bisa. mereka, gitu Pak. Betul, iya, betul. Bisa. Bisa. Pikiran kita lagi kalut, saudara, kita baca kita berulang-ulang, bahkan bentuk audio kita dengar pun ya iso nggak ngerti Bapak Ibu. Karena kita fokusnya, konsentrasinya bukan ke firman, tapi ke masalah yang sedang kita hadapi. Bisa. Bisa. Seperti itu. Ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Baik. Silakan Pak Ambang mau menambahkan Pak. Ya, memang tidak secara otomatis orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu lalu punya konsep berpikir yang langsung sama, langsung setuju dan lain sebagainya. Tapi memang proses Roh Kudus itu bukan mencetak begitu ya, mencetak dengan cetakan yang sama, tetapi tadi itu bimbingan, tuntunan itu memang kadang ada orang yang bisa langsung digiring itu langsung bisa ngerti dalam artian ya karena orang punya kehendak bebas itu lalu mereka mencoba dengan pikirannya itu lalu memikirkan penafsiran yang berbeda sehingga ada ajaran-ajaran yang berbeda-beda ya tadi disampaikan gereja dengan gereja yang lain itu bisa berbeda bahkan mungkin kelihatan bertentangan sekali gitu ya. Ya. Nah, tapi sekali lagi memang meterai Roh Kudus, orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu juga adalah misteri gitu. Misteri. Jadi tidak bisa kita patok secara fenomenal gitu. Secara fenomenal itu kelihatan tandanya itu, ciri-cirinya itu ya. Jadi kalau digambar gitu bisa jelas. Kalau santa itu orang kudus itu ada lingkarannya di atas kepalanya gitu ya. Nah, kita ini sebagai orang Kristen dimeteraikan atau tidak dimeteraikan memang tanda secara fisik itu memang hampir-hampir tidak bisa kita ketahui. Ya, tetapi Roh Kudus itu bisa saja membimbing orang sampai kadang-kadang menjelang akhir hidupnya itu baru dia bisa menerima kebenaran gitu ya, gitu. Jadi yang orang yang dimeteraikan artinya orang yang diselamatkan itu bisa saja di perjalanan hidupnya itu kelihatan sekali dia kelihatan orang yang memang tidak dipilih kelihatannya gitu, tapi itu misteri. Ya, lalu kemudian berjalannya waktu baru memang Tuhan bisa beri di belakangan gitu ya, di akhir gitu. Nah, itu memang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda gitu. Ya, memang sulit. Tadi yang diinginkan Pak Fendi jadi sama gitu ya, begitu dimeteraikan itu langsung nyetel semua gitu ya. Memang kadang-kadang tidak ideal seperti itu memang. Begitu, ya. Nah, ini malah butuhnya orang percaya bisa memberitakan firman, mempelajari firman untuk saling mengingatkan gitu ya. Jadi saling menegur gitu ya. Barangkali ada yang melenceng ya. Kadang-kadang juga yang mana yang benar juga kadang-kadang juga bingung tadi begitu ya. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Jadi yang benar yang mana ya sudah jalan sendiri-sendiri aja, kita masing-masing mengaku benar begitu. Kadang-kadang bisa begitu ya. Tadi Pak Eki tadi sampaikan yang sana ngomong benar gitu ya. Lalu nah yang ditimbang adalah bagaimana firman itu menjadi ukuran yang
menjadi ukuran yang otoritatif gitu, yang paling berkuasa dan paling ini ya, paling tinggi, ukurannya paling tinggi di situ. Ya. Ya. Ada chat dari Pak Erwin. Ya. Jadi firman Tuhan itu ditulis memang untuk dimasukkan logika supaya orang tahu. Kalau enggak pakai logika enggak bisa apa tuh? Dijamah lalu didoakan langsung masuk begitu. Jadi harus dibaca dan dipikirkan gitu. Nah, ya mungkin Pak Tim bisa tambahin untuk apa tanggapan dari Saudara Erwin. Oh iya, oke. Kan harus pakai logika, Erwin dan juga yang lain. Kalau nggak pakai logika kan bukan manusia ya. Betul enggak? Nah, maksudnya adalah ya tetap kita apa? Coba nih satu ayat Mazmur pasal 1, ini ayat populer ini ya. Mazmur pasal 1. Ayat yang ke-2, Erwin. Ya, ini jawabannya ya. Tetapi Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan ini baik ini. Ya, things deeply. Jadi berpikir dalam. Nah, itu hurufiahnya seperti itu. Itu kata merenungkan. Jadi logika itu, pikiran itu dipakai perintah Tuhan loh. Jadi kalau tadi kita berkata nggak pakai logika malah salah. Lalu pakai apa? Maksud saya gini loh Pak. Gimana maksudnya? Kan apa? Itu kan banyak kayak di perjanjian lama itu apa yang berdosa harus mati. Terus di perjanjian baru malah ada apa kayak kasus khusus ini diselamatkan, ini kok kayak beda-beda. Dulu kan saya pakai logika, kok bisa selamat? Kan harusnya dihukum itu, ada hukumnya. Terus ya sulit lah Pak kalau misalnya dulu pakai logika gitu loh Pak. Kok Tuhan ada konsekuensinya, terus ada apa namanya ini dimaafkan gitu. Kadang kan ya bingung lah Pak kalau pakai logika gitu Pak. Ya udah akhirnya saya ya berserah gitu Pak akhir daripada pakai logika. Oh iya. Jadi bukan membuang logika ya. Bukan membuang logika Pak. ya. Oh, bukan membuang logika. Ya, cuma maksud saya kedaulatan Tuhan itu kalau dipakai logika itu susah, Pak. Oh, jadi firman Tuhan itu kalau kita pakai logika maunya Tuhan itu gini, tapi pikirannya kita itu gini, nggak bisa, Pak. Udah nyimpang jauh lah, pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu berbeda gitu. Maksud saya seperti itu. Ya benar. Nggak bisa kita memikirkan pikirannya Tuhan, nggak bisa. Kan seperti langit dan bumi kan, demikian juga jauhnya berbedanya pikiranku dengan pikiranmu, rancanganku dengan rancanganmu, jalanku dengan jalanmu. Itu Yesaya itu. Ya 58 tuh ngomongnya begitu. Nah, tapi artinya kita tetap berusaha untuk memakai hikmat pikiran yang Tuhan berikan untuk menggumulkan ya firman Tuhan. Ya tahu perintahnya kan renungkan siang dan malam. Seperti itu loh. Nah, kalau belum ketemu ya memang ya tunggu gitu. Kan seperti yang Pak Ambang tadi bilang kan enggak langsung diberikan enggak. Ya terserah Tuhan mau berikan seberapa kan gitu istilahnya. Itu kan. Ya sama kayak gini Pak, kayak manusia misalnya kita pinter dalam teolog gitu ya Pak ya. Terus apa itu kita memperkirakan dengan memperhitungkan kapan Tuhan Yesus datang waktu perjanjian lama ke perjanjian baru itu, terus kita perhitungkan waktunya, terus kita lihat konteks-konteksnya, terus habis itu kan Tuhan kan berbicara gini, hanya aku saja yang tahu kapan aku akan datang ke dunia untuk kedua kalinya, kamu tidak perlu tahu. Bahkan yang dipanggil Tuhan untuk ke surga pun juga nggak tahu kapan. Malaikat pun juga tidak tahu kapan Tuhan itu datang ke dunia gitu. Nah, tapi banyak manusia yang berambisi menghitung berapa tahun lagi Tuhan Yesus akan datang. Memperkirakan tahun 2030 atau 2300 dengan melihat konteks-konteksnya gitu. Aku langsung bilang, kan Tuhan Yesus pernah berfirman di Yohanes bahwa Tuhan Yesus akan datang sama seperti saat dia pertama kali datang.
Berarti ya sama, ya tinggal aja tunggu tandanya juga sama gitu. Tahunnya kapan, ya terserah Tuhan kapan datang, pikiran saya gitu. Kalau di logika pun, ya kita nggak akan nyampe kapan Tuhan Yesus datang. Kan banyak 2012 kiamat, sampai sekarang pun ya nggak kiamat, biasa aja gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, Jadi ya malah semakin kita berpikiran untuk ingin mengetahui pikiran Tuhan, malah kita akan tersesat sendiri sih Pak, logika saya Pak. Oke, betul. Ya. Ya, jadi apa yang dikatakan Alkitab tidak ada seorang pun yang tahu, ya jangan kita berusaha untuk tahu. Nanti bisa sesat pikir, istilahnya kan gitu ya. Pikirannya tersesat jadinya. Ya sudah, Edwin sudah jawab sendiri itu tadi ya. Seperti itu. Oke, makasih Edwin. Ya. Oke. Jadi saya setuju. Jadi apa yang tersembunyi itu untuk Tuhan, tetapi apa yang dibukakan itu untuk kita supaya kita pikirkan. Itu. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyambung dengan diskusi ini? Akan tutup. Kalau masih ada, silakan. Tidak ada lagi ya? Cukup? Baik. Kalau cukup, ya kita akhiri. Sekali lagi terima kasih Pak Tim, juga Bapak Ibu yang sudah join pada malam hari ini. Kita bersyukur ya, seberapa yang kita dapat kita akan pakai ya untuk bisa memikirkan bagaimana karya Tuhan atas hidup kita, ya kehendak Tuhan atas hidup kita, dan apa yang harus kita mengerti dan kita bisa menjalaninya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, ada berkat-berkat sebagai gereja Tuhan yang sudah Tuhan berikan, ya, kekayaan yang sudah dilimpahkan kita sebagai gerejanya, ya, dan kita syukuri itu. Puji Tuhan. Saya minta Saudara Enas bisa tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini. Kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Dan pada malam hari ini sangat luar biasa firman-Mu menjelaskan bagi kami bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kami, dan yang sebenarnya tidak layak kami dapatkan, tetapi itu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai gereja-Mu yang adalah bait-Mu Bapa sendiri, biarlah kami berikan hidup kami semasih kami dipercayakan untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Engkau, sepenuhnya kami serahkan di hadapan-Mu Bapa di surga. Ajar kami agar kami semakin mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di malam hari ini kami hamba-Mu berdoa untuk Pak Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semakin Engkau berkati, biarlah semakin Engkau pakai hamba-Mu, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu, melalui pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua yang sudah bergabung, yang sudah join di malam hari ini, biarlah apa yang sudah kami dengar, bukan hanya kami dengar Bapa di surga, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dapat kami praktekkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami terbatas untuk melakukannya, tetapi kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih memberkati organisasi pria yang biarlah terus Engkau pakai Bapa di surga, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang mengenal Kristus lewat pelayanan ministry ini. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah penyertaan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan. Amin.